Mau kapan lagi? Ya. Nah, itu. Jadi ibu kota kita itu memang belum ada, Bang. Karena yang bangun DKI kan bukan kita, tapi India Belanda. Ini pikiran orang yang harap-harap cemas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut rencana, beberapa tahun yang akan datang, tepatnya tahun 2024, itu kita akan memiliki ibu kota negara yang baru. Artinya pilihannya apakah tetap tinggal di Jakarta yang bukan lagi ibu kota negara, atau ikut ke sana. Pertanyaan berikutnya sebenarnya dalam hal publik, karena podcast ini podcast politik yang berbicara tentang kepentingan publik. Seberapa jauh persiapannya, apa untung ruginya, dan apakah rencana-rencana besar yang termaktub di dalam rencana besar ini itu akan tercapai. Sudah banyak yang membicarakannya, tapi saya rasa kita tetap harus membicarakannya. Karena sampai sekarang undang-undangnya juga belum diketuk. Untuk itu saya mengundang dua orang tamu yang sangat-sangat layak untuk berbicara di sini. Yang pertama adalah kolega lama saya, Kang Yayat Supriyatna, pengamat tata kota. Selamat datang di tempat kita, Kang. Terima kasih Bang Akbar, luar biasa saya bisa diundang kemari. Suatu kesempatan yang memang jarang saya dapatkan. Makasih. Kita bikin podcast supaya semakin banyak alternatif bagi masyarakat. Yang kedua adalah, nah ini, bukan calon sih, sudah ditetapkan ya. Kepala rumah tangga, kepala daerah penguasa wilayah di ibu kota baru nantinya. Bupati Kabupaten Penajam Pasir Utara. Assalamualaikum Abang. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak undangannya di podcast Abang ini. Pak Gofur ini adalah salah seorang bupati termuda di Kalimantan Timur. Dan memang dari keluarga politisi, dan sejujurnya dia adik saya. Saya undang di sini, kita undang agar kemudian kita membicarakan apa yang terjadi dengan di sana. Dari catatan yang kita miliki, ada beberapa alasan pemilihan Kalimantan dan tahapan ibu kota negara baru itu dilakukan. Alasan pilih Kalimantan Timur itu adalah minim risiko bencana, kan. Karena kalau di Jawa ini ada, meskipun Jakarta tidak seberisiko Yogyakarta misalnya ya Kang ya, tapi masih ada dalam rentang wilayah risiko itu. Lokasi di tengah Indonesia, tengahnya juga dipertanyakan karena kan tengahnya itu sudah mendekati Malaysia dia kan sebenarnya kan gitu ya. Dekat perkotaan yang sudah berkembang, Balikpapan dan Samarinda, infrastruktur relatif lengkap, tersedia lahan negara seluas 180.000 hektar, luasan yang setahu saya sebenarnya lebih sedikit dari apa yang sedang direncanakan. Nanti kita bicarakan. Nah, dalam hal tahapan, ini kelihatannya sudah banyak yang harus kita pertanyakan ini. Dalam rencana ini saya lihat ada persiapan RUU penetapan Ibu Kota Baru tahun 2019. Tahun 2020 persiapan Undang-Undang Master Plan dan Lahan. Tahun akhir 2020 pembangunan infrastruktur. Saya tidak tahu apakah sudah dimulai pembangunannya di sana atau tidak. Dan nah ini dia nih. Pemindahan ibu kotanya tahun 2024. Hari ini sudah 2021 mendekati akhir. Iya, tinggal efektif tinggal 2 tahun gitu ya. Oke, saya tidak dalam posisi untuk berbicara lebih dulu di situ. Nah, saya mengundang tamu-tamu saya untuk membahas itu. Pertama dulu ke Pak Bupati dulu. Siap. Pak Bupati, sampai di mana persiapan di sana sebenarnya dengan melihat tahapan ini? Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Akbar. Mungkin saya ingin jelaskan bahwa pemindahan ibu kota negara itu dulu di tahun 2019 itu diumumkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Tapi di 2020 itu memang kita mengalami pandemi. Pandemi. Ya, bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Ya. Bahkan sampai saat ini. Jadi saya rasa juga sekarang pemerintah pusat masih fokus kepada infrastruktur yang ada dulu. Di samping itu juga mungkin kacamata saya melihat bahwa
menunggu legalnya tuh. Maksudnya undang-undangnya itu ditetapkan. Undang-undang IKN-nya. Siap. Oke. Seperti itu, Abang. Dalam hal-hal kebutuhan standar di sana memang sudah siap. Katakanlah misalnya lahan. Dari segi fisik ya. Saya dengar-dengar lahan yang disiapin malah lebih luas dari itu ya. 300.000 hektar kalau nggak salah. Jadi di Penajam Pasir Utara itu, Abang, di sana tidak ada hutan lindung. Yang ada itu hutan industri. Kemudian di sana itu ada HGU yang sepengetahuan saya itu berarti lahan negara itu yang dipakai sekarang itu ada sekitar 270.000 hektar. Jadi sebenarnya kalau diperlukan 100.000, 200.000 tidak ada masalah untuk kami di Penajam Pasir Utara. Karena saya melihat daripada kami melihat pajak perkebunan, misalnya sawit dan lain-lain, saya belajar dari Jakarta bahwa pajak daripada perkotaan lebih menjanjikan daripada perkebunan. Nah, seperti itu. Jakarta luar biasa. Tentu saja sebagai sebuah itu harapan itu wajar gitu. Cuman hari ini realitasnya ini masih dalam proses gitu. Pak Bupati, dalam kacamata Anda hari ini apa kendala Anda atau barangkali apa problem yang Anda hadapi di luar dari kewenangan Anda sebagai Bupati? Saya rasa mungkin yang saya hadapi itu menunggu terlalu lama, Bang. Ya, menunggu terlalu lama pembinaan ibu kota negara itu. Dan ini juga bukan masalah dari kami, karena masyarakat kami itu di Penajam Pasir Utara bahkan di Kalimantan Timur itu sangat mengimpi-impikan terlaksananya pemindahan ibu kota negara itu. Demi terwujudnya pembangunan yang merata di sektor Indonesia bagian tengah dan bagian timur. Seperti itu. Ini bahasa-bahasa kampus atau bahasa-bahasa warung kopi kami di Kalimantan Timur lah. Jadi memang itu diimpi-impikan. Tentu saja kita bisa pahami ya. Kalau kemudian ada sebuah daerah yang awalnya tidak terlalu mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat, tapi kemudian tiba-tiba menjadi ibu kota negara. Cuma kan dalam hal pemindahan ibu kota itu tidak sesimpel yang kita bayangkan. Betul sekali. Contoh misalnya Putrajaya di Malaysia itu membutuhkan waktu 10 tahun, sekitar 10 tahun lah pemindahan itu, ya kan? Dan terutama sekali itu adalah peran yang sangat aktif dari top level di Malaysia. Dalam hal ini pada saat itu Perdana Menterinya Pak Mr. M ya, Mr. Mahathir Muhammad. Tapi itu pun membutuhkan waktu yang sangat panjang. Sementara jaraknya dekat dari Kuala Lumpur ke Putrajaya itu dekat gitu kan. Lah ini antar pulau. Dari Jakarta ke sana. Kita belum masuk pada hal-hal yang lebih rumit dari situ ya. Di Brasil, ibu kota Brasil itu namanya kota Brasilia. Itu saya datang ke sana itu saya pikir kita mau terbang ke Brasilia. Loh, kita sudah di Brasil kok. Kota Rio de Janeiro. Ternyata itu 2 jam terbang dari Rio ke sana. Apa yang saya lihat itu memang pusat pemerintahan. Tetapi menurut saya dengan resources yang mereka keluarkan untuk membangun kota itu sekitar 30-40 tahun yang lalu itu kayaknya belum signifikan sekarang gitu. Apa catatan Pak Bupati menyangkut soal itu? Mungkin catatan saya tidak terlalu jauh ke sana, Bang. Tapi saya mungkin juga sebagai pemuda bangsa Indonesia yang memikirkan itu adalah pemerataan pembangunan daripada Indonesia. Saat ini mungkin saya kebetulan saja menjadi Bupati Penajam Pasir Utara. Tapi di samping itu sebelumnya saya juga aktif di organisasi seperti HIPMI, Kadin, bahkan kami juga sudah mengikuti Lemhanas, Bang. Jadi ketika itu diumumkan oleh Presiden sebagai pejabat negara dan pejabat negara pusat dan daerah, kami sami'na wa ata'na bahwa yang kami butuhkan ini adalah pembangunan. Kalimantan Timur kurang lebih 635 triliun per tahun menjumbangkan dari dulu, Bang. Ke pemerintah pusat? Ke pemerintah pusat, bahkan itu menjadi subsidi silang untuk bangsa Indonesia. Tapi orang Kalimantan Timur tidak pernah repot tuh. Alhamdulillah kami selalu ikhlas-ikhlas saja. Dan kami tidak menjadi anak yang nakal. Gitu, Bang. Kami tidak menjadi anak yang nakal. Kami selalu sami'na wa ata'na untuk pembangunan negeri ini. Dan Alhamdulillah Kalimantan Timur itu saya bisa beranggapan karena saya lahir di sana, Bang. Tanah itu penuh dengan keberkahan. Bahkan bukan hanya masyarakatnya, tapi juga alamnya dan wilayah-wilayah sekitarnya. Jadi kalau ada seperti itu, dengan sekarang saya menjadi seorang bupati, kami alhamdulillah. Dan sekarang
cuma satu lagi tujuannya, yaitu mewujudkan daripada mimpi-mimpi dari founding father saja, bukan Pak Jokowi saja Pak. Tapi Pak Soekarno juga, saya dengar-dengar juga Pak Soeharto juga dulu pernah membicarakan tentang pemindahan ibu kota. Nah sekarang zaman dulu sama zaman sekarang itu beda Pak. Sekarang teknologi begitu cepat majunya, bahkan membangun suatu gedung hanya bisa membutuhkan berapa bulan sudah jadi. Kalau kita lihat pembangunan di Jakarta, Mayakarta dan lain-lain, itu tidak ada hitungan puluhan-puluhan tahun Bang. Dia membangun suatu kota yang sangat luar biasa. Jadi kalau bangsa Indonesia ini kompak untuk memindahkan ibu kota dalam waktu cepat, jadi bukan hanya cerita dongeng para leluhur kita yang bisa memindahkan atau membangun candi-candi itu, tapi bangsa kita itu betul-betul bisa membangun peradaban baru itu dengan waktu yang singkat. Masalahnya begini, ya. Seperti itu, ya, Bang. betul Pak Bupati. Tapi masalahnya begini Pak Bupati, membangun ibu kota negara apalagi ya, itu kan tidak hanya berbicara tentang fisik. Siap. Itu berbicara tentang semangat di situ. Belum kemudian sudah banyak muncul catatan kritis dari para pihak bahwa jangan sampai kemudian kesalahan-kesalahan perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah bukan hanya di masa Pak Jokowi. Siap. Ada beberapa yang lainnya itu terjadi. Satu contoh misalnya, pemindahan ibu kota Kabupaten Sofifi dari Maluku Utara ke seberang pulau. Itu jadi bangunannya di sana itu menjadi seperti rumah hantu gitu. Masalahnya adalah orang itu warga termasuk pegawai-pegawai itu kan tinggalnya di Ternate. Untuk pindah ke sana, untuk bergerak ke sana setiap hari kerja itu harus pakai boot. Biayanya mahal segala macam. Mungkin Kalimantan Timur dan atau Penajam Pasir Utara tidak terlalu bermasalah dalam hal seperti ini. Siap. Ya kan? Tetapi itu tadi yang saya katakan bahwa tidak hanya membangun tentang gedung, membangun tentang fisiknya, ada semangat di dalamnya. Ini memang bukan tanggung jawab bupati apalagi sendiri gitu, bukan. Ini adalah kesepakatan bersama. Cuman pertanyaannya adalah, telah siapkah masyarakat di sana untuk larut dalam sebuah sinergitas semangat agar kemudian percepatan pembangunan daerahnya Pak Bupati itu seperti yang Anda harapkan? Karena saya lihat harapannya besar sekali dan itu saya senang melihatnya gitu loh. Jadi kalau saya melihat harapan dari masyarakat, bukan saya saja Bang, karena saya seorang bupati dan itu kebetulan di daerah saya, jadi saya semangat bukan. Tapi saya sangat yakin bahkan beberapa orang-orang tua kita di sana, kami diskusi juga tentang pemindahan ibu kota itu, ya memang semuanya pada bersyukur ya. Kalau sudah bersyukur kan berarti ini tandanya setuju Bang. Setuju. Dan pasti ada semangat di dalam. Oh pasti. Di samping itu kami juga melihat daripada sudut pandang yang lain Bang, bahwa yang dibangun ini bukan tanah APL, tapi betul-betul tanah negara. Oke. Tanah HGU, HTI dan lain-lain. Yang tanah itu dikuasai penuh oleh negara. Jadi kalau seandainya negara mengatakan bahwa akan membeli tanah, tidak lagi negara ini dirugikan tentang pembebasan lahan Bang. Karena ini memang punya negara. Jadi kalau saya dengar-dengar dulu, tapi ini cuma dengar-dengar Bang. Dulu waktu di provinsi lain itu mengatakan bahwa anggaran itu 7.000 triliun. Tapi kalau di Penajam itu sekitar 500 triliun. Ya. Ada dua skenario ya dalam catatan ya. Ini skenario pembiayaannya itu ada skenario pertama itu sekitar 466 triliun. Ya. Dengan skenario 40.000 hektar lahan luas dan penduduknya 1,1 juta jiwa. Tapi ada juga skenario kedua, itu hanya 30.000 hektar, itu khusus di ibu kotanya ya. Siap. 870.000 jiwa dan biaya yang dikeluarkan hanya 323. Kata hanya di sini tidak terlalu tepat. Apalagi dalam suasana bangsa seperti ini. Ya, siap. Ini bukan tidak perlu Anda pikirkan, ini kan program pemerintah sebenarnya pusat, kami memikirkan juga tentang ini Bang. Oh gimana ceritanya gini? Karena kita menghasilkan, yang setahu kami dari dewan-dewan kami itu, kami menghasilkan 635 triliun per tahun. Jadi kalau ada yang mengatakan ini suatu yang mustahil, saya rasa mungkin tidak mustahil juga Bang. Cukup kami puasa sekali aja, tidak memberikan masukan ke negara. Sudah selesai nih Bang. Sudah jadi barang ini. Nah, kan ini ini logika, tapi kan tidak sesimpel itu juga. Mungkin ada lagi yang lebih dibutuhkan, apalagi di situasi pandemi. Tapi satu catatan kami, insya Allah ini bukan hal yang mustahil Bang. Apalagi kita melihat kontur daripada geografinya Penajam Pasir Utara atau Kalimantan yang saya sebutkan dengan keberkahan itu Bang. Alhamdulillah kami tidak pernah merasakan gempa. Saya lahir di sana,
Sekarang saya sudah punya 6 anak, alhamdulillah kami tidak pernah merasakan gempa, Bang. Beda saudara-saudara kita yang ada di Pulau Jawa, Sulawesi dan lain-lain. Nah, itu. Ini jadi, soal ini Tuhan memang telah mengaturnya seperti itu. Kira-kira begitu, Bang. Kang Yaya, siap. Tampaknya bagi Pak Bupati adalah sebuah keberkahan. Dan itu kalau bisa besok itu dibangun secepatnya gitu kan. Jangan lama-lama gitu kan gitu ya. Tapi dalam kajian Anda sebagai seorang ahli perkotaan, yang kita pahami, yang kita dengarkan, apalagi Akang sebagai salah seorang yang juga banyak dilibatkan dalam berbagai diskusi, kan problemnya tidak sesederhana itu. Lahan satu hal, kesiapan psikis manusianya satu hal, koordinasi antar lembaga satu hal. Kementerian Pertahanan saja misalnya, atau dalam hal ini TNI saja, banyak memberikan pertimbangan tersendiri untuk itu kan gitu. Dan lain-lain, termasuk pemerintahnya kelak, karena katanya akan menjadi bentuknya provinsi. Ya kan, nanti kita bahas itu dengan Pak Bupati. Tapi dalam hal itu gimana catatan kritisnya, Kang? Pertama begini, membangun kota itu tidak setahun 2 tahun, dia bisa 30 tahun, 20 tahun. Karena membangun kota dan memindahkan orang itu tidak seperti memindahkan barang. Kalau memindahkan barang, pindah selesai. Tapi memindahkan kehidupan, memindahkan fungsi pemerintahan. Pasti ada persoalan reorganisasi, persoalan pengembalian fungsi kawasan, dan sebagainya. Ya, yang menarik begini. Kita memindahkan satu pusat kegiatan, apalagi pusat pemerintahan, itu aspeknya, dimensinya tidak sekedar membangun kotanya. Tapi dalam konteks politiknya, ekonominya juga menjadi pertimbangan secara nasional. Nah, yang kedua yang menarik adalah makna pemindahan itu apa sebetulnya? Harusnya ketika dia membangun, ini dikaitkan dengan visi Indonesia 2045, ketika kita 100 tahun merdeka, ibu kota itu harus menjadi etalase representasi kemajuan kita. Seperti visi Malaysia ketika membangun Putrajaya. Putrajaya yang maju mencerminkan negara yang maju. Jangan sampai ketika ibu kotanya maju, negaranya tidak maju, ada gap. Nah, yang menjadi catatan kritis kita ada begini. Ketika kita memindahkan, persoalannya itu adalah membangun ibu kota itu tidak seperti swasta membangun kota-kota mereka. Kalau katakanlah seperti Meikarta atau katakanlah BSD. Kalau swasta itu bisa cepat. Karena begitu dia launching, hari ini launching, hari Senin harga naik. Tapi kalau ibu kota tidak seperti itu. Karena yang kita pindahkan adalah fungsi pemerintahan. Kota itu butuh ekonomi, butuh generate untuk membangun kehidupannya. Nah, belajar dari kasus Jakarta, sebuah fungsi pemerintahan itu kontribusi dalam konteks PDB itu hanya 5%. Akan berbeda ketika yang dipindahkan itu adalah kawasan industri. Kita bisa saksikan sekarang, Cikarang, Cibitung, itu dari Bekasi sampai Cikampek, tiba-tiba dalam beberapa tahun sudah menjadi kota besar. Karena apa? Ada industri. Industri itu bisa punya kontribusi lebih dari 20% untuk menumbuhkan kawasan. Nah, kalau kita memindahkan ke sana, yang menjadi tantangan kita selain memindahkan ada gulanya tidak. Karena jangan sampai ketika membangun, kota itu nanti lama-lama disubsidi terus oleh pemerintah. Dalam kacamata Akang, yang terjadi dalam pembahasan ini pada poin ini apa? Nah, pertama satu, yang paling kritis, yang tertinjau adalah aspek pembiayaan. Tadi sudah dikatakan. Dari 466 triliun, pertanyaan paling mendasar 20% itu dari pemerintah. PBN itu lebih kurang sekitar 90 sampai 100 triliunan. Yang menjadi tantangan kita adalah sisanya itu dari mana biayanya. Kalau swasta masuk, itu bagaimana mekanismenya? Kemudian itu katanya harus buat undang-undangnya. Kemudian juga kalau KPBU masuk, KPBU itu bisnis. Kalau bisnis harus jelas transaksinya, kepentingannya. Nah, yang menjadi pertanyaan dalam naskah undang-undang kita yang dibuat RU ini, itu jelaskan bahwa pembiayaan itu akan diambil dari aset negara yang dijual atau dikonversi dalam konteks seperti tukar guling. Nah, pertanyaannya dalam otoritas yang diatur di dalamnya itu mengatakan bahwa sesuatu itu diberi mandat hanya kepada Menteri Keuangan, menteri yang bertanggung jawab dalam pengelolaan aset. Jadi aset yang di Jakarta atau aset-aset lain di seluruh Indonesia itu bisa digunakan untuk membiayai tanpa harus persetujuan DPR. Nah, disinilah sebetulnya kehati-hatian bagi teman-teman Dewan yang akan menyusun naskah undang-undang ini, kategori aset dan kategori
hanya otoritas presiden, itu perlu kita cermati. Dalam rancangan undang-undangnya belum terlalu detail ya? Sudah dikatakan seperti itu. Yang dikhawatirkan jangan terjadi semacam obral aset, penjualan aset yang sangat strategis. Nah, disinilah sebetulnya peran Dewan bagaimana memantau dalam konteks pembiayaannya. Karena bisa saja dari angka 466 itu terjadi deviasi. Karena tiba-tiba misalnya tanahnya itu tidak seperti yang dibayangkan. Hitung-hitungan dalam konstruksi kan jelas. Misalnya contoh ya, kalau kita membangun LRT per kilometer itu 500 miliar. MRT per kilometer itu 1 triliun. Hitungan di sini dengan hitungan kondisi tanah di sini akan berbeda. Misalnya aspek daya dukung tanahnya ternyata harus menambah beban untuk kekuatan konstruksi. Nah, deviasinya bisa membengkak itu. Nah, yang kita khawatirkan, marilah kita belajar kehati-hatian dalam perhitungan itu supaya tidak menjadi pembebekangan dan membebani APBN. Anda ingin mengatakan bahwa bisa saja kalau kita tidak berhati-hati, skenario penjualan aset-aset di BPPN terjadi lagi? Potensi itu ada, mekanismenya itu harus jelas. Kan kita sudah cukup menyesal lah ketika misalnya salah satu ex BUMN kita di bidang katakanlah komunikasi itu kan dilepas. Ternyata sekarang kan dalam konteks dunia digital itu luar biasa keuntungannya. Kang Yayat, sebenarnya kan ada sebelum sampai ke situ sebenarnya banyak pertanyaan dasar yang perlu terus-menerus diberikan jawaban. Salah satunya adalah begini. Kalau kemudian hanya ibu kota negara dipindahkan, layak nggak, available nggak, secara bisnis, maksudnya bisnis itu investasi. Ibu kota bisnis ekonomi tetap di Jakarta. Belum lagi soal yang lain gitu. Apa catatan Kang Yayat? Pertama begini, yang menarik adalah dalam naskah itu disebutkan segala pusat kegiatan ekonomi keuangan itu tetap di Jakarta. BI di Jakarta, OJK di Jakarta, kemudian semua institusi itu keuangan tetap di Jakarta, tidak pindah ke Kalimantan. Yang menjadi tantangan pertanyaan, kenapa bertahan di Jakarta? Kemungkinan besar Jakarta bukan ibu kota pemerintahan lagi, tapi ibu kota keuangan negara. Itu yang saya maksud. Saya pindah ke Pak Bupati dulu. Pak Bupati, kalau begitu keadaannya, ya menyenangkanlah, persoalan standar infrastruktur daerahmu selesai, jalan selesai, mungkin ada jalur kereta, kereta MRT, LRT dibangun, kereta api dibangun. Oke lah, tapi bisnis ternyata tetap di Jakarta tuh. Apapun itu, Kanda, yang kami ingin selesaikan adalah apa yang diputuskan daripada pemerintah pusat. Sebagai pejabat daerah, kami sami'na wa ata'na. Jadi pemerintah pusat bilang kayak gini, kami siap. Dengan keadaan yang betul-betul siap. Jadi bukan karena begini. Kalau tadi kan bicaranya, itu nanti bagaimana tanahnya di sana? Apakah tanahnya itu, ini tanah bukan tanah gambut di sana, Bang. Ini benar-benar tanah yang siap dibangun. Artinya begini, kalau soal lahan, clear. Nggak ada masalah. Jadi kalau dibilang, apakah dia, memang dia tidak landai rata begitu kayak padang pasir, tidak seperti itu, Bang. Tapi kalau lihat kota-kota yang lain, kita lihat Bogor, Jawa Barat atau kota-kota yang ada di Indonesia, memang konturnya seperti itu. Tapi kalau untuk memindahkan pusat pemerintahan, dan yang disampaikan dari abang kita tadi ini adalah bisnisnya harus di Jakarta. Saya rasa bisnisnya bukan hanya harus di Jakarta, tapi di seluruh Indonesia ini terangkai menjadi terintegrasi, menjadi sebuah pusat bisnis yang dimana masyarakat itu bisa melakukan ekonomi itu rata gitu, Bang. Pembangunan yang rata, ekonomi yang merata, bukan hanya di samping itu, kesehatan dan pendidikannya juga merata. Kalau semuanya fokus di Jakarta, kami penghasil daerah, Bang, yang menghasilkan batu bara. Kalau bicara industri nggak usah dibicara, Kalimantan Timur tuh industri, Bang. Kenyataannya Jakarta itu memang menjadi pusat keuangan. Saya lupa ya tahun berapa dulu ketika saya pernah melakukan sebuah riset dulu di tempat kerja saya yang lama sebelum menjadi politisi itu, hitungan sampai 63% uang yang beredar di Indonesia itu ada di Jakarta. Betul, Bang. So kalau begitu keadaannya, ini yang saya sampaikan tadi, tidakkah seharusnya Pak Bupati dan atau masyarakatmu mendapat yang lebih banyak? Setidaknya beginilah barangkali. Adinda sebagai Pak Bupati, tanyalah sama Presiden.
Pak Presiden jangan tanggung lah kalau mau pindah ibu kota. Kalau kami ini Bang, intinya bersyukur. Begitu dia pemerintah pusat mau memindahkan ibu kota negara, karena saya sendiri juga sekarang sudah menjelang doktor juga mengambil bidang ekonomi Bang. Karena hanya ada satu poin yang bisa meningkatkan ekonomi, yaitu populasi penduduk. Di mana populasinya banyak, di situ perekonomiannya akan berputar. Jadi kalau misalnya Kalimantan Timur mau kita tungguin, misalnya kami sudahlah kita menjalankan program KB, tapi kita buka nggak usah KB, banyak-banyak aja anak. Tapi menunggu berapa lama lagi kan? Tapi kalau dengan adanya pemindahan ibu kota, ya kami bersyukur. Berarti kalau banyak orang, banyak kebutuhan, dan alhamdulillah di sana kebutuhannya insya Allah bisa dilengkapi. Bukan hanya itu Bang, Sulawesi, Maluku dan Halmahera juga ikut pasti terbangun dengan pertumbuhan ekonomi itu. Kayaknya kita tuh bisa memahami keinginan Pak Bupati. Harus seperti itu. Banyak kabupaten di Indonesia ini kok yang dipilih penajam aja. Ada 450 lebih kabupaten kota, kenapa penajam yang dipilih? Itu bagus lah. Cuman kita membayangkan rencana ini menjadi lebih matang agar kemudian risiko-risiko yang ditimbulkan itu bisa kita kurangi gitu ya, atau bahkan hilangkan. Dari penjelasan tadi itu Kang Yayat, apalagi risiko yang bisa kita hadapi? Pertama begini, saya apresiasi gagasan ide dari Pak Bupati. Yang pertama begini, jangan sampai ketika pemindahan terjadi ada marginalisasi terkait penduduk lokal. Pertama, penguatan sumber daya. Kita khawatir kita akan kalah kontestasinya dengan para pendatang. Apalagi kalau dilihat pengembangan konsep kota itu betul-betul smart city. Teknologi, aplikasinya luar biasa. Nah, pertanyaan bagaimana kita meningkatkan indeks pembangunan manusia di sana. Atau misalnya ada kebijakan afirmatif khusus buat warga penajam untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Misalnya ada program akselerasi, program khusus bagi warga supaya bisa di-upgrade untuk mengejar. Karena terus terang saja, kita belajar dari Batam. Ketika Batam itu dibuka, itu migrasi penduduknya luar biasa. Hampir 6,3% penduduknya bertambah, sebagian besar pendatang. Jadi ibaratnya waktu itu betul-betul kebanyakan pendatang sehingga otomatis terjadi kontestasi yang tidak sehat. Nah sekarang kita harus petakan dulu kemampuan sumber daya dari kini. Kira-kira kita harus membaca. Kalau industri yang berkembang, mohon maaf misalnya ya, kalau memindahkan ibu kota hanya pusat pemerintahan, harus dibangun kawasan industri. Nah, dalam rencana tata ruangnya, ada bagian wilayah perencanaan itu di wilayah ibu kota yang akan dikembangkan industrinya. Nah, industri apa yang akan dikembangkan? Pertama, farmasi. Ini perhitungan ya, karena dia kegiatan ekonomi yang punya kontribusi PDB-nya lebih dari 3%. Jadi kegiatan yang betul-betul punya nilai tambah. Farmasi, petrokimia, kemudian ada pembangunan pengolahan gas, kemudian juga teknologi bersih, kemudian ada namanya peningkatan pendidikan, wisata pendidikan, kemudian sebagai pusat wisata kesehatan, kemudian energi terbarukan sama inovasi teknologi. Jadi betul-betul kota ini dibangun sudah level ini ya, teknologinya udah di atas rata-rata. Nah, kemudian yang menarik adalah mereka yang pindah ke sana itu bisa dikatakan sebagai orang-orang yang punya kelas menengah ke atas. Hampir PNS, anggota DPR, semua pindah ke sana. Nah, tapi saya curiga nggak ada yang mau pindah ke sana. Nah, itu pertanyaannya, ya kan? Jangan-jangan lebih. Nah, itu kan semua pindah ke sana seperti bedol desa. Itu kan pertanyaan satu. Yang kedua, masa pembangunan harus diingat. Itu akan banyak migrasi masuk dari luar daerah sebagai tukang. Nah, itulah jangan sampai terjadi semacam konflik sosial. Maka sebelum masuk, minta khususlah kepada pemerintah pusat. Tukangnya 10% harus dari warga ini. Jadi nikmat pembangunannya bisa didapat. Jadi ibaratnya bukan sebagai penonton. Atau misalnya pemberdayaan. Pendatang itu datang nanti difasilitasi oleh penduduk lokal. Makannya, minumnya, tempat tinggalnya, fasilitas transportasinya. Itu yang harus dibaca. Mohon maaf Pak, Samina Watono bukan pasrah ya kan? Tapi harus dengan kecerdasan. Sampai di situ dulu Kang, ini menarik nih. Pak Bupati. Siap. Ini dipancing-pancing dulu sama kayak gitu ya. Sebenarnya Anda sudah minta apa sih sama pemerintah pusat? Bang, sebenarnya kalau saya sendiri tidak pernah meminta apa-apa.
kepada pemerintah pusat. Tapi apa yang dipikirkan Kang Yaya tadi, sebenarnya itu sudah menjadi suatu keniscayaan ketika pemindahan ibu kota itu terjadi. Ekonomi akan terbangun, lapangan kerja untuk masyarakat saya yang 200.000, katakanlah 100.000-nya itu yang pemuda-pemudanya itu menjadi non skill atau yang skillnya juga. Karena pemain dunia atau di olahraga itu 3 itu dari penajam, Pak, membawa nama Indonesia. Jadi penajam ini bukan ketinggalan zaman juga, dia juga suatu hal. Mereka juga pada berpendidikan di sana. Nah itu sebenarnya kami tidak perlu ungkapkan, karena saya yakin sekali bahwa ketika yang saya pinginkan ini adalah terlaksananya pemindahan ibu kota itu. Karena kami tidak pernah menganggap orang itu pendatang. Buktinya kita sama-sama KTP Republik Indonesia, jadi tidak ada yang pendatang, mau dia dari Aceh atau Papua. Kalau dia itu warga negara Indonesia, dia bukan pendatang. Cuma kan kita ini memang negara kepulauan. Itu yang kami tanamkan mindset di sana, Bang, supaya kami itu selalu hidup rukun, damai dan sejahtera. Itu yang kami tanamkan di sana. Alhamdulillah kalau konflik-konflik yang seperti yang mau diciptakan dan lain-lain, kami bisa, alhamdulillah sampai sekarang masih bisa kami atasi. Pak Bupati, sudah pernah nggak sih diajak bicara oleh Presiden atau barangkali siapa sih yang penanggung jawabnya? Gini, ada Kementerian Teknis ya kan, dalam hal ini koordinasi dari Bappenas. Nah, pendekatan Bappenas ini Bappenas dan Kementerian Teknis itu lebih banyak perencanaan fisiknya. Perencanaan kepada sumber daya manusia itu belum. Nah iya, makanya saya sampai tahan dulu situ dulu, Kang. Saya mau tanya Pak Bupati dulu ini. Jadi emang sudah diajak bicara sedetil apa sih? Ya, kami biasa berbicara dengan Bappenas, Pak. Bappenas juga. Kemudian waktu pertama Pak Jokowi juga itu nginap di rumah dinas Paku, nggak nginap sih, dia sempat di situ meninjau lahan ibu kota baru itu. Memang ada pembahasan-pembahasan, Pak, tentang apa yang namanya BOI, Badan Otorita Pembangunan Ibu Kota Negara. Begitu dia membacakan seperti itu, kami langsung, oh ini bukan Badan Otorita Daerah, tapi Badan Otorita Pembangunan, bukan daerah, Pak. Jadi harus kita, jadi nggak perlu tanya lagi, Bang, kita tinggal lihat garis bawahnya ini apa. Jadi kami tidak perlu berdebat tentang itu, Bang. Tapi Pak Bupati, jangan terlalu polos-polos juga lah. Maksudnya begini loh. Ini berhubungan dengan pemerintah pusat itu harus jelas bahasanya gitu kan. Karena menarik. Saya rasa Pak Jokowi, Pak Presiden itu lebih mengerti lah, Bang. Apalagi kami ini kan pemuda-pemuda itu kan harusnya. Contoh saya tanya gitu ya, saya tanya nih. Nanti Kang Yaya menjelaskan nantinya secara detailnya. Tapi salah satu perintah dalam undang-undang itu nantinya draftnya sudah ada. Itu akan dibentuk daerah khusus ibu kota. Daerah khusus ibu kota. Negara. Namanya apa nantinya? Usulan Anda gitu. Mungkin saya mau jawab dulu satu nih, Bang. Tentang apa tadi pekerja-pekerja yang datang. Jadi masa pandemi ini kami juga memasukin bahwa suatu barang bongkar barang itu, barang dan jasa itu kami meminta pelabuhannya itu khusus dan tempat pekerjaannya itu khusus. Karena kebiasaan kami di Kalimantan Timur itu seperti itu, Pak. Jadi kayak tambang batu bara itu dia tidak menjadi satu sama masyarakat kami. Karena sekarang adalah masa pandemi. Jadi kita meminta satu kawasan khusus yang dibuatkan di situ dengan dijaminkan bahwa masyarakat kami juga ikut serta dalam pembangunan ibu kota negara itu. Karena itu pasti sudah dipikirkan, Bang. Kang Yayat aja sudah memikirkan itu, Bang, apalagi pemerintah pusat. Kemudian yang kedua tentang provinsi baru. Saya rasa provinsi baru itu kami setuju saja, tapi dengan catatan. Dengan catatan bahwa daerah kami itu adalah kabupaten terkecil di Kalimantan Timur. Kalau mau dipotong lagi, namanya kan jangan seperti itu. Maksudnya kalau mau nggak usah dipotong, ambil aja semuanya Penajam Pasir Utara ditetapkan menjadi provinsi baru. Berapa luasnya? Kami mempunyai luas wilayah kabupaten itu hanya 3.333,0,6 meter persegi. Kalau dibuat dalam hektar, berapa hektar tuh? Ya kira-kira 300 ribuan lebih lah. Lebih dari cukup hektar, lebih. Jadi tidak perlu mengambil kabupaten di sebelahnya. Ya, jadi ada juga yang mengatakan, Kanda, Abang Akbar, katanya nanti akan sempit. Jakarta saat ini yang kami tahu itu 10 juta. Tapi jangan lupa, Penajam Pasir Utara itu 5-7 kali lipat besarnya Penajam Pasir Utara daripada Jakarta. Jadi kalau ada 50 juta juga di situ masih longgar, Bang. Kira-kira begitulah. Terus namanya tadi belum dijawab. Ya, kalau namanya kami sih karena tokoh pemekaran kami itu masih hidup semua, ya.
kan itu mekar juga Pak. Sebagian itu adalah dulu namanya Balikpapan Seberang, sebagian itu bagiannya Pasir. Kalau Sepaku itu dulu Balikpapan Seberang Bang. Jadi Waru Babulu itu masuknya Pasir, dimekarkan menjadi Penajam Pasir Utara. Jadi namanya ya kalau bisa kami minta penghormatan saja Bang untuk daerah. Provinsi, daerah khusus ibu kota, IKN Penajam Pasir Utara. Kelar juga kan? Ya. Aspirasi. Ya. Begini, ini menarik ya. Nanti pola bentuk pemerintahan itu nanti mirip DKI. Nanti ada gubernur. Tapi yang menariknya nanti di naskah itu disebutkan gubernur itu dipilih oleh DPRD. Ini mungkin ada sisi kepentingan lain. Kedua, status untuk wilayahnya administratif, ada wali kota. Nah, yang menarik adalah bagaimana di sana nanti jangan sampai ada dualisme. Dualisme itu antara gubernur dengan kepala badan pengelola. Otorita dibentuk selama proses pembangunan, selesai otorita nanti begitu pelaksanaan badan pengelola. Badan pengelola ini langsung di bawah presiden. Wilayahnya yang 56.000 hektar khusus. Nah, jangan sampai ada eksklusivitas gitu kan. Ada konflik kepentingan karena juga kita banyak belajar dari otorita Batam dengan pemerintah kota otonom Batam itu kan, sisi aturan kepentingan. Nah, kita menghindari wilayah IKN itu menjadi kawasan eksklusif. Karena terus terang aja akan ada pembatasan dalam konteks permukiman, itu tidak boleh menyatu seperti sekarang lah kan. Betul-betul sebuah cermin pusat pemerintahan dengan sistem. Kemudian di dalamnya juga adalah hanya pegawai-pegawai pemerintah. Nah, bagaimana kita membuat integrasi pada kawasan di zona luarnya itu? Nah, yang menarik adalah persoalan bagaimana membangun visi kepentingan bersama. Karena di sini nanti ada gubernur. Nah, kita nggak tahu sekarang ini kan yang direncanakan hanya kantor pemerintah pusat pemerintah. Nah, di mana letak kasus posisi kantor gubernur katanya mau dialokasi kantor bupati. Iya, kalau itu untuk menggampangkan. Menggampangkan, memudahkan. Jadi nggak ada yang sulit kan? Nggak ada yang sulit. Tapi yang menjadi saya paham maksudnya. Tapi catatan yang menarik kalau ditetapkan 2024 ini tergantung DPR nanti. Persiapan membangun kantor gubernur juga penting ya kan. Artinya nanti kita supaya ada perencanaan yang matang, supaya ada konektivitas. Karena sekali lagi dalam perencanaan yang ada sekarang sistem jaringan jalan itu hanya menjadikan 3 hub besar. Apa saja? Posisi ibu kota negara, kawasan pemerintahan, Balikpapan dan Samarinda. Sekarang Samarinda Balikpapan sudah ada jalan tol. Nanti dari Balikpapan direncanakan ke IKN itu ada lebih kurang jalan tol juga. Jadi kecepatannya mungkin diharapkan 30 menit. Nah, kita bayangkan posisi ibu kotanya di gimana? Apakah perlu? Nah, kita berharap. Apakah orang yang di Balikpapan misalnya pergi kerja di sana, apakah cukup tinggal di sana atau balik lagi ke Balikpapan? Kemungkinan dia akan memilih, orang tuh hidup itu memilih hidup yang paling mudah, paling nyaman, paling mudah, paling murah, paling efektif. Saya ada jawaban kalau itu. Gimana Pak Bupati? Jadi sekarang itu kami membuat yang namanya tata ruang itu dengan 3. Apa itu? 3 kota Bang. Jadi kabupaten kita kan cukup luas Bang. Jadi ada Kecamatan Penajam, Kecamatan Waru, Babulu, dan Sepaku yang ditetapkan Istana Negara ini. Jadi untuk yang kita lihat plan yang ditetapkan pemerintah itu sebenarnya kami juga memberi masukan. Nantinya kan bukan hanya pemerintahan saja yang dibutuhkan di sana Bang. Tapi rumah tinggalnya juga perlu. Maka kita membangun yang namanya 3 kota satelit Bang. Disitulah nanti pemukim-pemukimnya masyarakat atau pekerja yang tinggal di situ. Karena tidak mungkin suatu wilayah pemerintahan itu masa di samping-sampingnya orang tinggal kan? Betul. Ini kan kita mau jadi bangsa yang hebat kan. Jadi tapi apakah wilayahnya itu mampu untuk membuat kota satelit? Insya Allah sangat mampu. Nah, makanya saya tadi tantangan menarik di Sepaku itu. Jadi tidak perlu ke Balikpapan. Jadi ada persoalan relokasi penduduk, penempatan. Jadi ini juga menjadi pertimbangan supaya tidak ada konflik lagi. Nah, yang menarik lagi ke depan itu adalah pada masalah penataan ruangnya secara menyeluruh. Jangan sampai nanti 3 simpul itu yang Samarinda, IKN, dan Balikpapan saja yang tumbuh berkembang. Bagaimana dengan wilayah-wilayah satelit? Itu yang wajib. Yang menjadi pertanyaan kita adalah apa yang akan dibangun di kota-kota satelit itu? Karena menjadi tantangan kita. Kota tanpa ada kegiatan ekonomi itu tidak menarik untuk menjadi sebuah kawasan yang tumbuh kembang. Nah, saya belum banyak mendengar sebetulnya sejauh mana aspirasi suara-suara dari daerah untuk diakomodir dalam master plan
yang dibuat oleh Bappenas. Karena dalam hal ini kita berharap Bappenas, Kementerian PU, Kementerian ATR, kemudian juga Kementerian Perhubungan dan Kementerian Teknis lainnya bersinergi dengan teman-teman daerah supaya apa yang direncanakan di dalam tata ruangnya pun diakomodir. Nah, saya hanya melihat perlu ada semacam penetapan yang lebih tegas misalnya dari daerah. Kami menginginkan ini pusat kami gitu kan, sehingga nanti ada link gitu. Makanya saya tanya tadi sama Pak Bupati, Pak Bupati, apakah sudah diajak berbicara dan atau meminta hal yang layak untuk Anda minta kepada pemerintah pusat dalam hal ini. Nah, kita maju selangkah dari diskusi kita. Ini namanya juga politisi, saya kan politisi. Jadi kalau menyentuh wilayah politik ya dimaklumi saja lah. Ini kan sekarang 2021, harusnya sudah dimulai, tapi karena ada namanya pandemi, cuma kan perintah undang-undang nih, kita harus lakukan. Katakanlah memang bisa disetujui atau disepakati atau dilaksanakan undang-undangnya. Ibu kota akan pindah pada tahun 2024. Sejujurnya Kang Yayat, saya nggak terlalu yakin. Tidak mudah memindahkan itu. Kecuali kalau dikatakan bahwa ya sudah pelan-pelan dulu gitu kan. Selain problem-problem yang sudah kita diskusikan tadi, dalam peristiwa politik yang bisa saja terjadi, misalnya belum selesai nih, berlangsung. Pak Jokowi kan selesai tahun 2024. Arah angin politik berubah. Kira-kira gimana, Adinda? Kalau kacamata saya, Bang, pemerintah pusat itu sangat jeli. Jadi dia bukan saja menggunakan kekuatan daripada pemerintahan itu, kekuasaan itu untuk memindahkan ibu kota. Sebenarnya pakai Perpres juga bisa. Tinggal dikasihkan aja dana alokasi khusus kepada kabupaten itu jadi itu barang, Bang. Tapi mungkin pemerintah pusat itu berpikir adalah pembangunan untuk Indonesia Emas yang digadang-gadang adalah 100 tahunnya Indonesia. Kan kita baru 74 tahun. Sedangkan kita dijajah 350 tahun. Kan itu menurut sejarah, Bang. Jadi pemerintah sekarang sangat jeli. Mereka mengikat dengan undang-undang. Jadi siapapun presidennya, itu adalah kewajiban kita bersama untuk membangun bangsa ini. Pengalaman saya seperti itu, Bang. Pengalaman saya ada beberapa undang-undang. Hari ini kita ketok di DPR, besok sudah ada di Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau itu saya rasa mungkin perlu kesulitan kita semua, Bang. Dari senior dan lain-lain. Ya makanya, jadi Kang Yayat, itu tadi mungkin terlalu jauh saya berbicara tadi tentang arah angin politik itu ya. Tapi maksud saya begini, saya rasa tidak terlalu realistis kalau kita membayangkan itu sudah bisa kita pindah tahun 2024. Ada banyak kasus loh, di mana proyek-proyek kita jadi melewati batas waktu, dan yang paling berisiko itu adalah dalam hal anggaran. Misalnya kereta cepat Jakarta Bandung yang sudah meledak-meletup. Kami juga akan membahas itu nantinya di sini. Nah, dari problem ini atau dari catatan ini gimana pandangan Kang Yayat? Ini menarik, saya punya joke ya, mudah-mudahan tidak dijadikan, dianalogikan macam-macam. Visi, misi, tanpa gizi, mimpi. Gizi itu menjadi hal penting. Membangun kota itu butuh biaya. Maka disinilah harus ada skenario yang katakanlah optimis sama skenario yang dikatakan pesimis. Ada kendala. Sebetulnya kita agak mundur nih karena ada COVID. Pertanyaannya kan, sejauh mana kita menyatakan aman dalam bencana kesehatan supaya anggaran itu tidak terganggu. Nah, kalau misalnya kondisi darurat ini, proporsinya bagaimana untuk membangun sebuah ibu kota. Nah, sekarang begini, tergantung teman-teman Dewan. Teman-teman Dewan di dalam naskah semester 1 2024 kita akan mulai pindah. Pertanyaannya, apakah 2024 menjadi angka politis atau angka dilematis? Kalau menjadi angka politis berarti penetapan rancangan undang-undangnya harus cepatnya selesaikan. Kemudian apa? Supaya anggaran itu segera bergerak. Karena sekarang ini kita lebih banyak pada rencana. Aksinya itu yang belum dilakukan. Nah, jadi kalau misalnya nanti ditetapkan, saya menyarankan sebaiknya dalam pembahasan undang-undangnya dengarkanlah pertimbangan teknokratis yang diberikan oleh Bappenas,
PU, ATR, dan Kementerian Perhubungan untuk Kementerian Teknis lagi untuk membuat kita hakul yakin bahwa tanggal itu, tahun itu bukan hanya persoalan pindah. Nah, yang menjadi catatan 2024 itu ada hal yang sangat sejarah. Pertama satu, pindah ibu kota. Kedua, resmi dibentuk Provinsi Kalimantan yang baru. Dan resmilah Jakarta tidak jadi ibu kota. Nah, artinya apa? Ini adalah tahun-tahun yang paling kritis terkait dengan persoalan pemindahan dan penganggaran. Nah, pertanyaannya, antisipasi kita dalam sisa waktu yang 2 tahun terakhir ini. Kalau ditetapkan 2024 misalnya kan, 2022 kita masuk. Berarti tahun depan ini, itu sudah dimasukkan nggak usulan-usulan untuk rencana pembangunan supaya bisa aksi? Nah, ini undang-undangnya belum aja diketok. Nah, itu pertanyaannya, apa perlu APBNP, perubahan-perubahan, atau misalnya sudah ada penawaran yang 80% untuk di KPBU-kan atau cari dari swasta. Nah, yang menjadi pertanyaan, siapa yang akan menjadi katakanlah lembaga otorita? Apakah otorita diberi mandat untuk di situ semua? Kita nggak tahu bagaimana otorita nanti. Nah, jadi pertanyaannya, kalau sudah ditetapkan, maka tanggung jawab paling berat itu di otorita. Karena semua teknis, politis, kebijakan, otorita yang pegang. Sampai dengan pembangunan. Yang menjadi masalah, siapa yang akan duduk di otorita itu? Apakah betul-betul seorang entrepreneur, orang swasta, jangan orang pemerintah misalnya. Dia tidak boleh banyak diintervensi, karena dia akan banyak pegang proyek besar. Kita punya bayangan dulu dengan BRR, Badan Rehabilitasi Renovasi Aceh itu kan. Bagaimana dia menata, mensinergikan semua kepentingan. Nah, badan otorita itu betul-betul harus badan yang solid, kuat, dan tidak mudah diintervensi. Karena dia punya tanggung jawab 2 tahun terakhir untuk menyelesaikan masalah. Saya belum sudah kemana-mana pikiran saya. Pak Bupati. Siap. Sambil menunggu undang-undangnya. Dari sisi Anda mungkin sudah selesai. Lahan sudah disiapin. Tadi udah mengatakan gini, kami cukup luas loh. Wes ambil no, KP. Ambil semua. Ala mana nih? Ambil semua. Ala nasa nih. Kira-kira gitu kan. Tapi yang terjadi di sana sekarang sudah sampai di mana prosesnya? Ya. Sudah ada bangunan yang dibangun atau gimana? Ya, mungkin tapi ada isu yang menarik loh, Bang. Oke. Ya, jadi kami itu sama teman-teman mahasiswa mengatakan, jadi saya diundang menjadi narasumber. Dia menanyakan, untuk apa pindah ibu kota? Itu kan ibu kota sudah ada. Nah, jadi saya balik nanya, siapa bilang yang kita punya ibu kota? Di mana di ibu kota negara? Yang ada itu daerah khusus ibu kota. Ibu kota negara Indonesia itu belum ada. Jadi bangsa kita kalau mau bikin ibu kota negara sendiri, yang dibikin dari tangan-tangannya sendiri, ya saat ini. Mau kapan lagi? Nah, itu. Jadi ibu kota kita itu memang belum ada, Bang. Karena yang bangun DKI kan bukan kita, tapi India Belanda. Ini pikiran orang yang harap-harap cemas. Ya. Kemudian yang kedua, tadi apa pertanyaannya, Bang? Sudah ada yang dilakukan nggak? Ya, jadi di sana itu ada pembangunan namanya ada 2 bendungan. Di daerah Pasir, itu juga ada. Jadi di sana di Penajam itu cukup komplit, Bang. Cukup komplit. Dia ada semua, Bang. Kita punya perkebunan, batu bara, gas, minyak, bahkan pertanian, perikanan. Jadi kalau menjadi suatu sektor industri, kabupaten kita itu dengan ada ibu kota negara itu, dari sektor pertaniannya akan hidup, perikanannya akan hidup, gak usah lagi dibilang batu bara, sumber energi hulu dan hilir itu, minyaknya ada. Kemudian apalagi pemerintah pusat itu akan menerapkan kota yang smart, beautiful, kemudian green, hijau. Jadi Penajam Pasir Utara cukup komplit sekali dengan kemauan daripada pemerintah pusat. Yang lain-lain kami tidak harap-harap cemas, Bang. Tentunya juga pemerintah pusat tidak mungkin membangun itu kalau belum diketok undang-undang. Ya. Saya rasa begitu ya. Karena itu tadi, ini kan soal ibu kota negara. Bukan membangun ibu kota provinsi. Berkaca pada apa namanya itu ibu kota negara lain. Coba ada contoh ibu kota negara lainnya? Nah ini nih, ini prosesnya tidak ada seperti kita gitu ya. Tahun 2024. Makanya saya jujur saja dari seluruh
kekhawatiran saya kalau harus menyebut kata kekhawatiran, ini soal batas waktunya. Betul. Anggarannya mungkin kita bisa cari lah. Ya. Pasti namanya pebisnis itu 80% kan. Apa itu istilahnya itu dibiayai oleh KPBU itu ya, atau swasta itu pasti kalau ada gula seperti yang dikatakan tadi sama Kang Jari itu pasti akan menarik bagi mereka. Cuman batas waktunya. Betul. Apa catatan akhir dari Kang Yayat? Pertama begini, kita harus rigid dengan waktu. Karena waktu berbicara tentang hasil keputusan politis. Dan mungkin bagi Pak Jokowi ini menjadi legasinya. Karena bagaimanapun ini menjadi pertaruhan dan menjadi sebuah tantangan bagi siapapun yang akan mengeksekusi. Nah, pertanyaan paling pertama satu, matangkan rencananya. Master plan dengan undang-undang itu harus nyatu. Emang belum? Ya, artinya isi undang-undang sudah tercerminkan nggak di dalam master plan? Belum. Belum bersinergi dalam arti hal-hal yang krusial diatur di sini dengan apa yang, contohnya misalnya pembiayaan. Nah, pembiayaan itu harus dihitung dengan angka yang lebih pasti terkait berapa proporsi biaya yang sebenarnya dengan rencana. Karena terus terang perencanaan itu tidak kaku, dia dinamis. Dinamis atau bertambah? Bertambah bisa. Kalau dinamis itu kan bisa kurang. Tidak kurang, mungkin kan berkurang. Tidak mungkin, gitu. Tidak ada rencana yang kaku. Karena ada unsur-unsur lain ya, faktor inflasi, faktor lain dan sebagainya. Itu pertama satu. Pastikan naskah rencana undang-undang dengan naskah master plan itu menjadi satu. Kalau tidak ini agak kacau. Karena apa yang direncanakan dalam undang-undang harus terwujud dalam master plan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sinergi kebijakan. Sementara ini memang keputusan tuh banyak di pusat ya Pak Bupati ya. Kedua, berilah ruang. Nanti dalam pembahasan naskah undang-undang ini saya kira aspirasi daerah harus didengar dan penting untuk dicatat dan apalagi masih ada undang-undang otonomi daerah kan Pak? Iya, dan itu terkait juga dengan pemilihan kepala daerah juga penting ya kan, karena akan berbeda dengan pemilihan. Nah, dengarkan dulu aspirasi mereka. Karena saya bukan apa-apa. Saya belum tahu sebetulnya berapa besar kapasitas dari Penajam Utara masyarakatnya untuk mengimbangi kebutuhan. Jadi di dalam ketentuan pasal itu harus ada kebijakan yang afirmatif khusus untuk penguatan. Kalau enggak nanti ya namanya kita senang, tapi dalam prakteknya ruang pekerjaan itu ada kontestasi. Itu. Baik. Pak Bupati, catatan akhir. Apa yang Anda ingin katakan? Mungkin catatan selain mengatakan gini, percepat dong gitu kan. Catatan saya cuma mungkin Penajam Pasir Utara, seandainya ini juga terjadi Bang. Dan saya juga ingin menitipkan suara kami, suara Penajam Pasir Utara kepada DPR yang kami banggakan di seluruh Indonesia. Karena ini membuat undang-undang juga harus disetujui semua anggota. Begitu juga kepada Presiden Republik Indonesia, kami hanya menginginkan bahwa nama ibu kota baru nanti itu tidak melupakan kami. Karena kami adalah kabupaten yang terkecil. Jadi kalau dia memerlukan yang lain-lain daripada berdebat kusir dan lain-lain, saya rasa Penajam Pasir Utara itu sudah cukup. Jadi IKN, Penajam Pasir Utara, kemudian wilayah administrasinya kalau perlu itu menjadikan provinsi, cukup Penajam saja. Daripada kanan kiri repot lagi Bang. Jadi hal yang simple, yang insya Allah mudah dan insya Allah berkah. Hanya saya tahu maksudnya. Iya. Pak Bupati, siap. Terima kasih ya. Sama-sama. Kang Yayat. Terima kasih catatan-catatan kritisnya. Pemirsa, membicarakan perpindahan sebuah ibu kota itu memang tidak sederhana. Kita harus bicarakan terus-menerus. Ada banyak contoh, tadi beberapa hal sudah saya ungkapkan. Dan hari ini kita membicarakan lagi. Langsung menghadirkan penanggung jawab, penguasa wilayah di mana nantinya ibu kota negara itu. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Kita akan bertemu pada tema dan isu yang berbeda di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.